Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku ingin menyampaikan pesan semesta, pesan spiritual, pesan healing dan angel message ya, pesan malaikat untuk zodiak fire sign Sagittarius, Aries, Leo. Pesannya untuk bulan September ya, bulan ini. Namun perlu aku sampaikan, meskipun ini pesan general untuk zodiak fire sign Sagittarius, Aries, Leo, tetapi belum tentu resonate buat semua fire sign. So, bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing ya. Yang pertama, untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo bulan September. Oke. Music ya. Jika kamu saat ini sedang dalam proses healing atau kamu membutuhkan healing ya, mendengarkan musik, bermain musik itu salah satu bisa kamu gunakan ya sebagai salah satu cara untuk kamu healing. Nah, beberapa dari kalian mungkin punya kemampuan untuk bermain musik ya. Nah, mungkin kamu bisa bermain gitar, mungkin piano, seruling ya, dan lain sebagainya. Yang intinya sih dengan kamu ini ya, gunakan energimu untuk bermain musik ya. Di situ kamu akan mendapatkan ketenangan ya, mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan juga melupakan segala kegalauan kamu ya, masalah-masalahmu ya. Bukan berarti memang dengan mendengarkan musik terus masalah langsung selesai, bukan ya. At least kamu merasa rileks ya. Karena apa? Ketika kita merasakan rileks ya, kita tuh mau cari solusi atau jalan keluar itu bisa dengan lebih mudah ya. Dibanding ketika kita galau, kita nggak tenang, kita marah-marah, atau kita sedih, kita meratapi, merana, itu kita nggak akan dapat solusi karena keblok ya, keblok oleh energi-energi negatif itu tadi yang kita berada di vibrasi bawah kayak gitu. Tapi kalau kita relax, kita tenang, kita tuh adem ya, itu kayak ide-ide kreatif tuh langsung bermunculan ya, solusi jalan keluar itu berdatangan. Nah, mungkin untuk kamu yang kebetulan nggak bisa bermain musik ya, aku juga nggak bisa nih ya, bisa dengan mendengarkan ya ketika kalian lagi relax. Walaupun sambil bekerja juga oke ya, tapi jangan ngedengerin yang musik gedabruk-gedabruk ya. Mungkin lebih ke musik relax, musik instrumen, saksofon, atau mungkin biola, piano, atau musik-musik meditasi. Itu kan di YouTube juga banyak ya, di Spotify itu juga banyak ya, bisa mana musik favorit kamu, atau ya lagu-lagu yang ada liriknya juga bisa. Tapi kalau bisa sih, kalau misalkan suasana hati kalian lagi galau, kalau bisa jangan yang dengerin yang galau-galau, jadi yang relax tapi bikin semangat gitu ya. Atau bisa juga nih ketika ya mungkin weekend kalian libur ya, atau kebetulan bisa ada waktu, mungkin kamu ke cafe dengerin live musik, tapi tentu saja yang santai ya, seperti akustik, piano ya. Mungkin kamu sambil ngopi, sambil ngeteh dengan ya sahabat-sahabat atau orang terdekat kamu, itu bisa menjadi sarana untuk ini ya, healing kamu juga ya. Oke, kita lanjut ya untuk angel terapi healing ya. Untuk angel terapi healingnya fire sign Sagittarius, Aries, Leo, pesan ini untuk bulan September. Oke, tuh kan relate ya, singing and dancing.
express yourself and awaken your physic sense through the magical power of music and movement ya. Jadi selain mendengarkan musik, bermain musik ini juga bisa menjadi terapi. Kamu bernyanyi ya, berdansa atau menari ya, mungkin kamu bisa pergi karaoke mungkin ya sama orang-orang terdekat, sahabat-sahabat kamu, bestie-bestie kamu ya, teman satu circle, satu geng yang ya benar-benar kamu di situ bisa enjoy, bisa meluapkan ya segala unek-unek kamu ya, mungkin sambil bernyanyi ya, sambil kamu bisa menari atau ya kamu bisa mungkin pergi ke itu ya kafe, kamu bisa ya menari-nari ini ya apa namanya kecil kayak gitu ya. Yang intinya sih kamu lakukan pergerakan, lakukan aktivitas ya untuk mengekspresikan apa yang ada dalam diri kamu gitu ya. Mungkin kamu udah berminggu-minggu kamu terjebak dalam aktivitas, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapain, atau kamu udah sekian lama terjebak dalam kesedihan, nggak bisa move on, cuman goler-goleran aja di rumah, nangis, kepoin sosmednya dia ya, jangan ya. Sekarang waktunya kamu keluar, yuk bangkit ya, ekspresikan apa yang kamu rasakan. Kamu bisa nyanyi, bisa dancing, main musik, dengerin musik ya, ekspresikan ya. Di situ ketika kamu bisa mengekspresikan dirimu ya, express yourself and awaken, kamu akan mendapatkan magical power ya, kekuatan yang tidak terduga yang diberikan oleh semesta, karena kamu sudah melakukan movement, pergerakan. Kalau kamu diem ya, semesta nggak akan bantu apapun ya, tapi kamu diem, kamu mau bergerak, kamu mau bangkit, kamu mau happy, kamu mau bahagia, maka semesta akan memberikan kamu magical power ya, kekuatan magic ya, yang di situ ya kamu akan udah lupa dengan segala kesedihanmu ya, karena kamu happy ya, akhirnya kamu menarik energi orang-orang yang positif ya, mau itu cowok, cewek, temen, sahabat ya, bahkan rekan kerja, partner kerja. Nah, kamu juga akan bisa bekerja lagi dengan semangat ya, bergaul lagi, buka pergaulan, buka hati lagi ya. Akan banyak ide-ide kreatif kalau kamu happy. Oke? So, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Aku cek energinya dari kartu tarot. Fire sign Sagittarius, Aries, Leo. Pesan ini untuk bulan September. Oke, di Emperor. Aku coba tarik dulu aja semua kartunya. Kemudian Queen of Swords, Seven of Swords, dan Seven of Cups. Oke. Dari pesan di Emperor ini ya, pegang prinsip kamu. Jika kamu memang mempunyai prinsip, kamu pegang. Jadi jangan terpengaruh karena sesuatu hal. Jadi semisal gini, dalam suatu hubungan kamu punya prinsip. Aku nih feminim ya, aku lakukan tugasku sebagai feminim. Tapi kemudian kamu berdealing dengan seseorang maskulin yang kebetulan mungkin maaf nggak gentle ya, seperti kayak ya dia selalu minta duit ke kamu, pinjem duit, terus kemudian dia seenaknya datang dan pergi, apalagi sampai dia nggak setia, ya kamu pegang prinsip kamu. Kalau itu nggak sesuai dengan prinsip kamu ya, kamu tolak gitu. Jangan karena kamu takut ditinggal, jangan karena kamu bucin gitu ya, terus kamu turutin semuanya yang pada akhirnya kamu rugi. Pada akhirnya kamu akan berkata, aku tuh kurang apa sih, padahal aku udah kasih semua ini itu ya. Padahal sebenarnya itu berbalik ke diri kita sendiri. Kalau kita punya prinsip, pertahankan prinsip itu. Nah, demikian pula dalam pekerjaan ya. Mungkin ya terkadang kita dipertemukan dengan ya rekan kerja yang mungkin sedikit toksik ya, mungkin
ada menawarkan kita untuk kerjasama untuk hal-hal yang baik, mungkin memanipulasi keuangan, laporan, atau mungkin ajak untuk nggak disiplin. Nah, kamu pegang prinsip, kalau itu salah ya kamu harus berani tegas untuk menolak ya. Kamu punya power, powermu tuh jangan sampai dilemahkan atau dimanfaatkan oleh orang lain ya. Oke, kemudian Queen of Swords. Ini tentang suatu kedisiplinan. Jadi disiplin dengan waktumu ya, disiplin mengatur keuangan kamu, disiplin dengan apa rule yang udah kamu buat sendiri, tegas kepada orang-orang yang sekiranya menurut kamu ini enggak membantu perkembangan spiritualku, perkembangan hidupku, pekerjaanku ya. Demikian juga untuk hubungan-hubungan yang nggak berkembang, stuck, nggak ada tujuannya, hanya memanfaatkan kamu. Udah cut aja ya. Bahkan mungkin circle pertemanan, kalau kamu merasa kok kayaknya udah semakin di taraf ini ya mengganggu banget gitu ya, kamu boleh kok untuk mengkat ya, meskipun nggak langsung kamu bilang bahwa aku nggak mau temenan sama kamu lagi, kamu gini ya, kamu bikin batasan aja ya, bikin batasan aja. Seseorang itu pasti ngerasa kok kalau misalkan kamu nggak nyaman ya, sama halnya ketika ada orang lain merasa nggak nyaman sama kamu, terus seseorang itu menjauh ya, nggak apa-apa, kamu nggak perlu merasa marah atau nggak terima. Kamu punya hak, orang lain juga punya hak. Jadi ya tetap life must goes on ya, jalanin aja gitu. Yang penting apa yang membuat kamu nyaman kamu lakukan, apa yang membuat kamu nggak nyaman cut aja, itu hak kamu ya. Oke, kemudian di sini aku dapat kartu Seven of Swords ya. Mungkin aja di sini kamu akan terlibat ya, atau berdealing dengan orang-orang yang akan memanfaatkan kamu. Makanya di sini pesannya langsung tegas loh ya. Di Emperor dan Queen of Swords ini tuh kalau di energi kartu tarot itu yang bener-bener energi yang penuh ketegasan, nggak bisa ditoleransi, udah nggak bisa ditekuk lagi. Kalau udah A ya A, mau oke, nggak mau silakan pergi, yang kayak gitu. Jadi ketika kamu akan di bulan September ini akan dipertemukan dengan orang-orang yang sengaja ingin memanfaatkan aja, memanipulasi kamu, bahkan nggak jujur, membohongi kamu, atau punya niat yang kurang baik. Udah, kamu tegas aja ya. Aku rasa semua dari kita itu punya intuisi yang kuat ya. Hanya saja terkadang kita abai gitu, kita abaikan. Nah, ini kamu bisa kok dengan intuisi kamu ya. Yang aku tahu juga fire sign juga intuisinya kuat ya. Kamu bisa kok menilai seseorang itu. Nggak perlu kamu bertanya ke sana kemari, kamu bisa rasain feel-nya ya. Kamu cut jika memang ada seseorang yang ada yang bermaksud kurang baik ya, kamu bisa ngerasain energinya tuh, kamu bisa. Oke. Nah, kemudian Seven of Cup ya. Aku rasa nih di bulan September fire sign banyak hal yang kalian sedang manifestasikan ya. Banyak hal yang sedang ingin kalian wujudkan ya. Nggak apa-apa, kita memang harus punya impian, harus punya cita-cita ya. Dan aku yakin nih di bulan September satu persatu ya, semua itu akan bisa kamu wujudkan ya. Terus berusaha, afirmasi, berdoa tentu saja ya, seimbangkan dengan spiritual kamu juga ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut ya untuk pesan spiritualnya. Untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo, pesan ini untuk bulan September. Oke. Yang pertama tuh kan boundaries. Meskipun aku menggunakan beberapa deck ya, semesta itu kayak selalu menuntun, memberikan petunjuk ya. Setiap decknya itu pasti ini ya, relate gitu ya, sefrekuensi ya. Tadi juga udah sempat aku sampaikan di Emperor, Queen of Swords ya, bikin batasan, tegas menolak. Nah, ternyata benar, boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Jadi di mana kamu membutuhkan suatu batasan ya, bikin
gitu. Mau itu dalam circle pertemanan, pekerjaan ya. Semisal nih pekerjaan, kamu punya jam operasional. Kalau di luar itu kamu merasa capek, kamu nggak nyaman, dan kamu ingin melakukan aktivitas lain, nggak apa-apa, tegas menolak ya. Meskipun seseorang tuh mungkin sampai yang tolonglah ini sekali ini aja. Tapi kalau memang kamu udah bikin suatu rule, peraturan, ya kamu harus pati ya. Jadi jangan kamu bikin rule buat orang lain harus menepati tapi kamu sendiri nggak menepati. Jadi di sini pegang banget prinsip kamu ya. Bahkan dalam sisi terdalam tentang spiritual dan keyakinan kamu ya, jika memang kamu mempunyai keyakinan atau jalan spiritual yang berbeda dengan orang lain ya, kamu nggak perlu nggak enak atau sungkan ya ketika kamu harus mengatakan bahwa jangan terlalu mencampuri apa ya namanya, keyakinan yang aku miliki gitu. Mungkin kita berteman, kita bersahabat ya, kita ngobrol apa aja boleh ya, tapi ada hal-hal yang ketika ini menyentuh tentang keyakinan jalan spiritualku ya, aku mau jangan dibahas gitu ya. Biarkan ini menjadi kepercayaan aku, keyakinan aku. Nah itu ya, bikin batasan jika diperlukan. Tapi selama kamu merasa enjoy, nyaman, ya yang aku tahu karena fire sign itu ini ya apa namanya, mostly extrovert ya, suka bergaul, ngobrolin apa aja ya. Makanya di sini jika diperlukan ya, jika kamu merasa ini harus dibatasi, kamu batasi gitu. Tapi selama itu kamu nyaman ya nggak masalah gitu. Jadi semuanya tergantung di diri kamu sendiri ya. Oke. Kemudian yang kedua, Sisterhood of the Rose, Purity and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. Jadi fire sign ya di bulan September, Sagittarius, Aries, Leo. Kamu akan ini ya, kalau beberapa dari kalian mungkin memang sudah mengetahui ya bahwa kalian punya kemampuan untuk meramal, punya kemampuan untuk membaca energi, menarik energi, membuat prediksi, atau bahkan kalian mempunyai sixth sense, beberapa mungkin ada yang indigo ya, sehingga kalian diberi kemampuan ya. Nah ini ada pesan ya, gunakan apa yang bakat yang kamu miliki untuk kebaikan ya. Mungkin aja beberapa dari kalian aku nggak tertarik dengan hal-hal spiritual. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berpendapat seperti itu, tetapi secara nggak sadar kamu tuh seringkali memprediksi sesuatu itu banyak benernya gitu ya, atau kamu menilai seseorang itu banyak benernya. Nah itu ya, jadi gunakan untuk kebaikan ya, bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah kemudian di sini juga ada pesan ya, Priestess, Mystic, and Teacher. Untuk lebih perdalam lagi ya, mungkin kayak kamu bisa rutin bermeditasi, kemudian cobalah untuk ini ya, mengikuti kelas-kelas spiritual untuk lebih memunculkan bakat kamu yang sebenarnya. Jadi kalian ada bakat nih, ada gift ya, tapi biasanya spiritual itu kan ini ya, banyak apa ya istilah itu, banyak fakultasnya gitu loh ya. Ada kemampuan meramal pun tuh bermacam-macam. Ada yang mempunyai kemampuan untuk baca tarot, nerawang aja gitu, atau mungkin palmistry, baca garis tangan, atau mungkin punya kemampuan yang lain, numerologi dan lain sebagainya. Nah dengan kamu istilahnya mengikuti kelas, atau kamu di bawah bimbingan seorang guru ya, kamu akan lebih diarahkan gitu ya. Sebenarnya bakat kamu itu lebih di mana gitu. Mungkin kamu tertariknya ke astrologi ya,
baca nasib dan lain sebagainya. Pokoknya di sini kemampuan devotion ya, tentang dunia ramal meramal. Nah, kemudian untuk fire sign feminim, di sini aku dapat kata-kata beauty ya, beauty, dimana aura kamu, kecantikan kamu akan makin bersinar. Nah, kecantikan itu bukan karena pakai skincare yang mahal ya, treatment yang berpuluh-puluh juta atau ratusan juta, tapi kecantikan dalam diri. Walaupun mungkin ibaratnya tuh kamu nggak dandan ya, tapi karena dalam diri kamu itu bersinar, itu memunculkan kecantikan kamu ya. Jadi mungkin orang lain melihat sebenarnya dia nggak cantik, biasa aja, tapi kenapa ya kok menarik, tapi kenapa ya kok enak dipandang, tapi kenapa ya kok seneng banget berlama-lama deket dia. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini juga ada pesan mystic and teacher. Nah, beberapa dari kalian mungkin memang sudah kategori expert ya dalam spiritual. Nah, tularkan ilmu kalian, jadi jangan pelit ilmu ya, tularkan ilmu kalian. Bisa kamu bikin konten di sosmed ya, mau di YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, Instagram ya, kamu share ya ilmu kamu, pengetahuan kamu ke ini ya, ke orang-orang, ke follower kamu, netizen gitu ya, mereka pasti akan tercerahkan ya. Jadi kamu nih ada bakat sebagai pencerah gitu. Oke, mungkin nggak hanya dalam bidang spiritual aja, mungkin kamu punya bakat marketing ya, kamu pengusaha yang sukses, atau kamu ibu rumah tangga yang sukses ya, yang ternyata kamu bisa benar-benar memanage waktu dengan baik, sehingga walaupun ibu rumah tangga tapi kamu punya prestasi, penghasilan sendiri dari rumah dan lain sebagainya, atau kamu ada prestasi di sains dan lain-lain. Kamu coba ini juga boleh kamu tularkan ya ilmu kamu ya. Jadi kita memberikan ilmu ke orang lain itu kita nggak akan habis ilmu kita ya. Kita akan semakin mendapatkan banyak pencerahan. Oke, jadi itu ya, kita lanjut ya untuk pesan spiritual selanjutnya. Yap, Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan ya. Jadi Mother Anna ini ya, nenek ya, grandmother dari ini ya, Yesus ya. Ini kalau untuk kepercayaan Kristiani, tapi aku secara general aja ya, aku merinding ya, karena Mother Anna ini juga leluhur suci ya. Aku merinding, sumpah aku merinding. Oke, semoga kita semua diberkati ya. Mother Anna akan mengirimkan cahaya kepada kalian ya, fire sign, di bulan September ini. Dan ya, apa yang terjadi gini, divine plan ya, apa yang terjadi di bulan September, apapun di segala aspek kehidupan kalian ya, fire sign ya, mau itu dalam hubungan, karir, pekerjaan, keluarga ya, pertemanan, persahabatan, mau itu baik buruk menurut kamu, mau sukacita, mau itu duka, mau seneng, mau susah, sedih, semua itu adalah sudah takdir gitu ya, sudah takdir ilahi. Yang sebenarnya itu semua itu baik, hanya terkadang kita dengan perspektif atau cara pandang yang sisi yang berbeda ya. Jadi kalau sesuatu hal kita harus ditinggalkan oleh seseorang, menurut kita kan itu sesuatu yang buruk ya, bikin kita sedih, down, kehilangan. Tapi ternyata ilahi memang sudah merencanakan itu, udah takdirnya kamu harus ditinggalkan dulu nih sama nih orang. Karena apa? Orang ini nggak baik buat kamu ya, dipisahkan dulu gitu. Karena kalau diterus-terusin kamu akan makin hancur, kamu nggak bahagia gitu kan. Nah, di saat divine plan itu memang menurut kita, yang penerimaan kita itu bukan sesuatu yang baik ya, yang membuat kita sedih, kehilangan. Nah, disinilah ya Mother Anna mengirimkan cahaya ya, sebagai leluhur suci, mengirimkan cahayanya kepada kita untuk menguatkan kita ya. Ini sesuai dengan keyakinan kalian ya, aku tidak memaksa harus meyakini ini, tapi aku merinding lagi ya.
Tapi aku percaya ya akan adanya leluhur, ascended master atau leluhur suci. Aku yakini itu ya yang selalu memberikan cahayanya dan tuntunan kepada kita ya, selain memang ada malaikat penjaga, kemudian yang pasti ya Tuhan yang Maha Esa ya, aku yakini itu. Oke. So kita lanjut untuk afirmasi ya. Afirmasi untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo ya, ini pesan untuk bulan September. Oke. Opening my mind ya, membuka pikiran. I open my mind to the love, wisdom, and guidance of the universe, and I will learn to trust again. Jadi ini kita kita disuruh untuk kembali ke spiritual. Jadi afirmasikan, aku membuka pikiranku untuk menerima cahaya cinta, kebijaksanaan ya, dan petunjuk dari semesta. Dan aku akan belajar untuk mempercayai lagi ya. Aku akan belajar untuk mempercayai lagi ya petunjuk-petunjuk dari tuntunan dari semesta. Oke. Itu untuk afirmasinya, dan aku kasih motivasi juga ya. Motivasi atau inspirasi untuk fire sign Sagittarius, Aries, Leo untuk bulan September. Oke. Honesty is the best policy. Jadi kejujuran itu adalah suatu aturan yang terbaik ya. Jadi intinya sih buat motivasi kita, inspirasi kita, apapun di segala situasi, dimanapun, menghadapi siapapun, kita harus jujur. Kejujuran itu di atas segalanya. Kebohongan mungkin akan menyelamatkan kamu di awal hanya sementara, tapi kejujuran nggak akan pernah menjerumuskan kamu ya. Mungkin di awal kamu akan diremehkan, mungkin juga kamu nggak dipercaya dan lain sebagainya, tapi percayalah ya, kejujuran itu adalah tuntunan dari semesta yang harus kita lakukan dimanapun, kapanpun. Oke. Yang terakhir ya untuk angel answer. Jadi fire sign, mungkin kalian sedang mempunyai sebuah pertanyaan atau sedang dalam kebingungan atau lagi galau, lagi gundah, atau saat ini ada yang sedang kamu manifestasikan. Kita coba bertanya ya pada angel, apa jawabannya. Oke, not the right time. Jadi jika saat ini ada sesuatu hal yang ternyata nggak bisa atau belum bisa terwujud ya, atau ada rencanamu yang belum bisa terrealisasi, nggak apa-apa. Angel memberikan jawaban not the right time. Memang waktunya nggak tepat. Jangan khawatir kalau angel memberikan jawaban saat ini not the right time. Nanti pasti ada waktu yang lebih tepat ya. Misalkan kamu merasa hubunganmu dengan seseorang nih saat ini kok lagi galau, ya kamu nggak usah paksakan, memang waktunya nggak tepat aja buat kalian ya. Nanti kalau misalkan waktunya udah tepat, memang itu jodoh kalian, semesta akan memberikan jalan kok dengan segala macam cara ya. Sama halnya tentang pekerjaan, bisnis, usaha ya. Jika memang belum berhasil, bukan berarti gagal ya, belum berhasil, kesuksesan yang tertunda hanya karena ya not the right time ya, waktunya nggak tepat. Atau kalau biasanya kalau kita orang Jawa, bukan hari baik gitu ya, bukan ya semua hari itu baik, tapi terkadang kita ada ungkapan itu ya, bukan hari baik, tapi pasti nanti akan ada hari yang baik ya, waktu yang tepat untuk kamu sukses, kamu manifestasi kamu, harapan kamu, planning kamu bisa terrealisasi, bisa terwujud ya. Oke, fire sign, ini pesan yang bisa aku sampaikan ya. Aku harap ini bisa bermanfaat, bisa resonate buat kalian. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.